adik-adik sekalian. Apa kabar adik-adik? Kamira berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, baik, sukacita, dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua dengan kesehatan, sehingga kita semua masih bisa menjalani berbagai aktivitas kita walaupun dari rumah, seperti halnya mendengar renungan yang disampaikan Kamira di pagi hari ini. Kamira berharap adik-adik tetap semangat terus di dalam menjalani kegiatan membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan berdoa. Adik-adik sekalian, kita akan mempersiapkan bacaan kita di pagi hari ini yang terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29. Kita akan biarkan Alkitab kita terbuka. Kita akan memohon pimpinan Roh Kudus terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia, anugerah, dan berkat daripadamu. Tuhan Yesus, saat ini kami beserta adik-adik teruna ingin membaca sebagian daripada firman-Mu serta merenungkannya. Tuhan, pimpinlah kami dalam hikmat Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca, kami renungkan, boleh kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Ampuni ya Tuhan segala kesalahan dan dosa kami, sucikan dan kuduskan kami agar kami layak untuk menerima anugerah berkat daripada firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca bersama-sama bacaan kita dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari ini. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Haleluya. Adik-adik, kita akan mencoba merenungkan firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini yang terambil dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Bacaan kita di pagi hari ini bercerita mengenai nubuat Nabi Yoel, di mana akan datang hari Tuhan dan dengan ditandai turunnya Roh Kudus. Dengan turunnya Roh Kudus ini, Nabi Yoel bernubuat bahwa umat Tuhan diminta untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, sehingga segala sesuatu yang dialami dapat mereka atasi. Karena pada waktu itu dinubuatkan juga bila hari Tuhan datang akan ada wabah belalang pelahap yang akan menghabisi segala tanaman, tumbuhan yang mereka telah tanam sehingga terjadi kelaparan. Yang kita ketahui, sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus berjanji akan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid yang dikasihinya. Di mana 10 hari setelah kenaikannya ke sorga, janji tentang turunnya Roh Kudus itu pun digenapi oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan kepada gerejanya dalam perjanjian baru adalah penggenapan janji Tuhan dalam perjanjian lama. Seperti pada nubuat Nabi Yoel dalam bacaan kita pagi ini. Ini menunjukkan tidak ada satu perkara pun yang terjadi di luar kehendak dan rencana Tuhan. Kalau kita bicara mengenai Roh Kudus, apakah yang dimaksud dengan Roh Kudus itu sendiri? Roh Kudus adalah roh yang menolong, menghibur, menuntun, menguatkan, menopang, dan menyertai hidup orang percaya bahkan sampai akhir
zaman. Nabi Yoel menyampaikan firman Tuhan dan bernubuat bahwa akan tiba hari Tuhan yang ditandai dengan adanya wabah belalang. Untuk itu, Nabi Yoel mengajak umat Tuhan saat itu untuk bertobat karena roh Tuhan akan tercurah kepada umatnya. Nubuat Nabi Yoel telah digenapi pada hari ini, hari Pentakosta yang kita rayakan saat ini, yakni hari ke-50 setelah Paskah atau hari ke-10 setelah Yesus naik ke surga. Turunnya Roh Kudus dalam rangka membaharui kehidupan manusia. Pembaharuan yang dimaksud adalah pembaharuan rohani, bukan penampilan. Perubahan penampilan itu hanya nampak dari luarnya saja. Sedangkan yang dimaksud adalah perubahan atau pembaharuan rohani. Pembaharuan rohani yang dimaksud adalah perubahan hati, sifat, dan karakter kita. Contohnya, adik-adik yang tadinya cepat marah menjadi lebih sabar karena adanya Roh Kudus dalam hati kita. Yang tadinya suka berkata kotor menjadi lemah lembut. Yang tadinya suka mendendam menjadi pengampun. Salah satu tanda kita dipenuhi dengan Roh Kudus adalah adanya buah-buah roh yang keluar dari dalam diri kita. Seperti adik-adik ketahui, buah-buah roh yang dimaksud adalah yang ada di dalam Galatia 5 pasal 22, di mana ada berapa buah-buah roh yang ada di dalam Galatia 5 pasal 22. Mungkin adik-adik nanti bisa melihatnya kembali di Galatia pasal 5 ayat 22. Salah satunya adalah lemah lembut, yang tadi kita kasih contoh mengenai sabar, lemah lembut, dan dapat menguasai diri, penguasaan diri. Adik-adik, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa Roh Kudus adalah roh yang menolong, roh penolong, roh penghibur, roh penopang. Untuk itu hendaknya kita sebagai murid-murid Tuhan jangan cepat menyerah pada situasi dan keadaan sekalipun terasa sangat sulit. Seperti yang kita rasakan mungkin saat ini, di mana banyak sekali orang yang di PHK, yang tidak mempunyai penghasilan lagi karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, diminta kita untuk tetap berharap, bersandar pada kekuatan Tuhan, sekalipun keadaan di sekeliling kita terasa sulit, terasa begitu berat, tetapi tadi bahwa kita sudah ada Roh Kudus di dalam hati kita yang selalu menolong, menghibur, menguatkan, dan menopang kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita menandakan bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita sampai akhir zaman. Itu adalah janji Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Untuk itu kita jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa, jangan khawatir dalam menghadapi segala situasi apapun. Roh Kudus juga akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik karena terjadi pembaruan tadi. Apa yang kita bisa ambil dari makna pencurahan Roh Kudus adalah menandakan Tuhan bersama kita dalam menjalani hidup di dunia ini. Tuhan berjanji bahwa akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Untuk itu, adik-adik jangan pernah khawatir. Sekalipun keadaan sekitar kita sedang tidak baik, sekalipun kita mendapatkan kesulitan, kita jangan khawatir karena Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Makna lainnya adalah Tuhan menyatukan kita ke dalam kepelbagaian, sehingga sebagai umat Tuhan kita tidak boleh menjadi egois yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri,
tapi hendaknya harus saling mengasihi tanpa melihat perbedaan seperti golongan, suku, agama, dan sebagainya. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik ini memiliki Roh Kudus yang tercurah kepada adik-adik sekalian. Untuk itu, adik-adik juga harus membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Adik-adik harus bisa menjadi orang pribadi yang penolong, sabar, lemah lembut, dan juga membagikan kasih kepada setiap orang. Itulah yang diinginkan Tuhan Yesus kepada kita, anak-anaknya, di dalam pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu memberikan kita kekuatan. Roh Kudus selalu akan membisikkan kita dengan nasihat-nasihat yang baik. Untuk itu selalu dengarkanlah. Bagaimana kita bisa selalu mendengarkan suara Roh Kudus adalah kunci yang pertama adalah kita dekat dengan Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan. Rajin merenungkannya. Dan kunci kedua adalah kita tidak putus-putusnya untuk selalu berdoa. Karena doa mampu mengubahkan situasi yang buruk sekalipun menjadi lebih baik. Adik-adik, begitu beruntungnya kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang sudah diberkati dengan Roh Kudus. Untuk itu kita selalu harus membagikannya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya renungan ini akan memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan untuk kita terus menjalani hidup ini. Sesulit apapun yang kita hadapi, kita selalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memimpin kita setiap langkah kita di dalam menjalani hidup ini. Tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan lakukan. Untuk itu, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Kita hanya bisa berdoa, percaya, dan kita tetap terus berusaha. Adik-adik pun tetap berusaha untuk selalu menjalankan tugas tanggung jawabnya, terutama tugas sekolah, juga tugas di dalam rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari Minggu, di mana hari ini kita mengingat rayakan Pentakosta, hari tercurahnya Roh Kudus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.